teman-teman sobat arsitektur. Kalian tahu nggak sih arsitektur itu apa? Ars itu seni dan teknik dijadikan satu dalam satu desain proyek. Gimana sih caranya? Kami teman-teman dari kampus Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Arsitektur mau mengajak kalian mengenal arsitektur bareng Saka Studio nih. Di sini ada Pak Kunto dan Pak Anjari dari Saka Studio yang akan membantu kita dan teman-teman semua untuk mengenal dunia arsitektur lebih dalam. Simak ya teman-teman. Bismillah, hari ini saya ada office tour di Saka Studio. Alhamdulillah saya udah ada dengan prinsipalnya. Selamat siang Mas Kunto. Siang. Saya Disya. Ya, Terima kasih. Saya ingin coba review office tour singkat aja di Saka Studio ini. Keren banget. Yuk teman-teman. Kita di sebelah sini. Di sini. Ya, sama Bisa untuk menampung berapa orang? ini sih 6 orang kalau di sini. Tapi biasanya juga kalau lebih ya ada yang sofa atau ambil dari kursi dalam gitu ya bisa di sini. Cuma rata-rata sih jarang sih lebih dari 6 biasanya. Paling 5 sampai 6 orang udah maksimal banget. Nah ini kita juga ada fleksibel ya dengan betul, adanya TV ya. Jadi ya lounge juga di ruang santai juga. Ruang santai ya. Kadang juga staff kalau misalkan udah jam 5 ke atas itu kan bosen main PS dulu gitu. Oh, mantap. Udah ada PS. Terus ada beberapa sampel material yang sering kita pakai gitu ya. Yang sering kita pakai kita taruh sini. Jadi buat showing ke klien lebih cepat. Yang relatif jarang kita pakai sih. Spesial ini aja. Sama ada akuarium ya buat biar segar-segar aja. Tapi lagi mati ya? Lagi mati, lagi mampet, ikannya juga lagi kosong. Oke. Lanjut teman-teman. Nah ini masuk sini langsung ke ruang staff. Total kita sih staff ada 10, cuma kebetulan cuma lagi ada yang di luar juga. Nah ini ya ruang kerja, terus printer ya, dan ada pantry kecil juga buat ngopi, terus ada kulkas. Di ini stok sampai sini doang ya? Iya, sampai sini enggak segini aja. Kita kecil aja sih. Ini yang menarik di sini Mas, yang dindingnya itu berarti additional ya? Iya betul. Ini bikin sendiri glass block karena ini kan existing gedung ya? STJ-nya kan kaca nih full ya. Kebetulan panas banget. Dan timur tuh arah sana. Jadi kalau pagi sampai siang ini ya udah kayak sauna lah. Jadi kita filter supaya panasnya berkurang tapi cahayanya tetap dapat. Jadi kita full sampai glass block. Cuma nggak kita fullin karena kebetulan nggak bisa dilihat itu ada helipad tuh. Helipadnya buat selipo. Jadi biar bisa tetap kelihatan lah kalau ada helikopter lihat. Biar gitu. Ya itu bisa jadi kayak agak lumayan bising juga ya kalau full. Iya bising tapi kan jarang banget ya. Jarang banget ya. Oke. Lalu timnya ini Mas terdiri dari apa aja dari kalau yang dari tadi? Di sini sih kebetulan arsitek semua. Jadi kalau drafter itu nggak di sini. Oh gitu. Berarti as manajemen itu memang disusun atau dikerjakan sama prinsipal lagi. Iya betul. Oke. Berarti kayak orang apa istilahnya yang ngurusin keuangannya. Iya betul. Jadi kita memang menjaga karena kan studio ya konsepnya itu studio. Jadi memang bukan corporate gitu, lebih ya studio kecil aja gitu lah. Jadi kita menjaga memang kantornya itu tetap kecil gitu. Seramping mungkin. Tapi proyeknya banyak. Alhamdulillah. Amin. Kalau gitu. Gitu teman-teman. Silakan kalau mau lihat singkat ya. Dari Saka Studio lumayan nyaman ya. Nyaman tempat di tengah kota ini. Ruangannya memang begitu minimalis tapi sangat powerful karena memang itu yang sangat dibutuhkan dengan konsep mini studio ini gitu. Oke, makasih. Perkenalkan kami dari Saka Studio. Saya Kunto Haryanggoro selaku prinsipal. Di sini kita ada 3 prinsipal, saya, Anzari, dan satu lagi Mas Haikal. Nah, Saka Studio ini berdiri dari tahun 2021, didikan oleh saya dengan Mas Hilman. Nah, kebetulan Mas Hilman ini bukan arsitek ya, dia manajemen, jadi kita berpartner gitu ya.
Jadi bisa dibilang ya BOD-nya Board of Director-nya ini ada 4, jadi saya, Ansari, Haikal, dan Mas Hilman. Terus kebanyakan proyek Saka ini kita banyak mengerjakan proyek-proyek residensial. Jadi ke low rise ya, lebih private residence, terus komersial, kafe, restoran, perumahan pun juga pernah gitu ya. Sama beberapa middle rise seperti kantor, kemudian rumah sakit itu juga kita udah pernah. Yang belum paling low rise itu kita belum sama sekali belum ada. High rise itu kita sama sekali belum ada. Terus visi misi, jadi Saka Studio ini kita mendesain sesuai konteks lingkungan. Jadi kita tidak terlalu harus style itu nggak harus berulang gitu ya. Jadi nggak bisa bilang style itu kita macam-macam lah, ada minimalis, Japandi, itu kita nggak terlalu ikat itu. Tapi yang penting adalah bagaimana konteks terhadap lingkungan, kebutuhan klien, kemudian ya site, terus budaya itu juga kita lebih penting ke situ. Jadi filosofi desain itu ya menyesuaikan konteks gitu. Oke, jadi untuk sistem kerja di Saka Studio ini kita kan ada 3 prinsipal ya, saya, Ansari, dan Haikal. Biasanya dari leads masuk itu langsung ke saya. Jadi kita nggak ada tim marketing sama sekali. Itu leads masuk dari Instagram atau dari mungkin referensi klien sebelumnya, itu langsung ke saya. Nanti di situ kita diskusi gitu ya sebelum buatkan penawaran desain. Kita diskusi dulu kebutuhannya apa aja, briefnya seperti apa. Intinya diskusi brief desainnya lah, detailnya seperti apa. Nah dari situ dari kita bikinkan penawaran. Nah jika sudah deal, nanti untuk proses konsep itu yang terlibat antara saya sama Anzari biasanya. Itu mendesain konsep dulu kasar gitu ya, maksudnya untuk gambaran awal. Nah nanti langsung kita lempar ke staff biasanya. Nah di staff Saka Studio itu nanti kita detailkan. Nah draft awal itu biasanya kita akan kirimkan dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu. Itu kita kirim ke klien. Nah setelah itu ada waktu meeting ya diskusi lah, bisa online atau offline untuk membahas draft konsepnya itu seperti apa. Pasti kan akan ada revisi tuh yang nggak mungkin sekali langsung jadi sih, luar biasa gitu ya. Pasti ada proses bolak-balik. Nah itu bisa berkali-kali gitu ya. Bisa ya 3 kali, 5 kali, sampai mungkin 10 kali pun ada gitu ya. Karena biasanya kita tahap konsep juga nggak batasi jumlah revisinya gitu. Nah nanti ketika sudah masuk development, itu Haikal mulai terlibat. Jadi Haikal itu dia di prinsipal di sini sebagai detailing. Jadi dari konsep yang sudah dibuat di development, kemudian didetailin untuk prinsip gambar kerjanya nanti sebelum diberikan ke drafter. Gitu. Nah, untuk proses desainnya sendiri, rata-rata di Saka Studio itu untuk total ya, itu memakan waktu 3-6 bulan untuk rata-rata rumah tinggal gitu ya, ataupun kafe. Kalau kafe mungkin komersial bisa lebih cepat karena biasanya kan dari klien ada butuh untuk segera buka gitu ya, biasanya sebulan 2 bulan tuh kita udah beres, pasti lembur lah kerjanya gitu. Nah gitu jadi itu setelah proses desain selesai, nanti kita bantu review RAB kontraktor. Setelah itu masa supervisi berkala. Jadi selama proses pembangunan itu kita ada supervisi berkala, biasanya sebulan sekali atau menyesuaikan kondisi lapangan. Misalkan lapangan sudah masuk titik-titik kritis yang perlu kita awasi, misalkan sebelum ngecor gitu ya. Ya H-1 atau H-2 sebelum ngecor kita site visit dulu, memastikan lapangannya udah oke apa belum. Kemudian nanti setelah masuk finishing itu kita akan lebih sering visit lagi, bisa seminggu sekali gitu ya, tergantung progres dan kebutuhan juga gitu. Soalnya biasanya memang kalau sudah finishing 90% ke atas itu kita akan lebih sering supervisi gitu. Oke, untuk software yang dipakai di Saka Studio sih standar ya, SketchUp sama AutoCAD aja gitu. Jadi kita nggak pakai BIM karena memang proyeknya kita masih low rise ya, residensial. Jadi justru kalau pakai BIM malah
terlalu ribet ya, maksudnya biayanya juga kan operasionalnya lumayan gitu. Jadi yang simple aja. Terus juga output ke klien kita biasanya memang langsung digital dari ekspor dari SketchUp ya. Kita outputnya itu ada PDF gitu ya, konsep-konsepnya, denah tambah potongan standar lah gitu. Sama kita juga ada video ekspor dari SketchUp. Jadi, nah video ini biasanya juga penting, kita anggap penting karena kebanyakan klien itu juga kurang bisa melihat 3D biasanya. Itu permasalahan yang sering kita temuin. Jadi kalau misalkan nggak hanya gambar tok gitu ya, mereka tuh bingung ini tuh posisi di mana gitu loh, walkthrough-nya itu nggak jelas. Tapi kalau dengan video itu kita jelas dari luar, masuk ke pagar, ke area foyer, ke living room, setiap ruangannya tuh jelas, jadi lebih terbayang gitu. Nah kemudian nanti kalau juga sudah development itu kita akan mengeluarkan gambar rendering. Nah rendering ini juga penting ya untuk pasar Indonesia gitu ya, karena disitulah orang bisa melihat desainnya tuh akan terlihat bagus gitu kalau di render gitu kan. Beda sama kalau flat aja kan kadang orang gambarnya kayak kartun ya kayak gitu ya, kurang realistik lah kayak. Udah situ aja. Kalau bisa cerita sebetulnya kita tidak pernah merencanakan dalam artian pengulangan secara khusus. Seperti misal desain kita harus ada pattern A atau pattern B, itu enggak. Jadi desain itu lahir dari konteks kebutuhan klien dulu kan, yang utama itu ya nomor satu. Dari situ, dari fungsi kita bisa melahirkan struktur. Struktur itu dalam artian bagaimana secara ruang, secara bentuk itu bisa solve the client's problem. Itu dulu, baru setelah itu dari segi estetika. Nah, mungkin secara kasat mata kita sering melihat pattern-pattern itu kan adalah perwujudan dari estetika tersebut kan. Nah, kalau kita di Saka sebetulnya pada akhirnya keseragaman bentuk itu lahir dari bagaimana cara kita menjawab kebutuhan klien tadi. Berhubung kita banyak proyek kan di Indonesia ya yang iklimnya tropical. Jadi mungkin pada akhirnya hal-hal yang nampak seragam itu lahir karena kita berusaha menjawab kesesuaian konteks tropis tadi. Jadi seakan-akan seperti ada langgam khusus, padahal tujuan utama kita adalah solve the problem dari klien yang tinggal di area tropis. Mungkin memang ada beberapa material yang kita sering pakai. Itu pun sekali lagi tidak hanya didasari oleh tampilan visualnya saja, tapi lebih ke bagaimana material tersebut bisa berfungsi baik sesuai dengan kebutuhan yang kliennya inginkan di area-area tersebut. Kalau dibilang sosial media penting atau enggak, bagi kita sangat penting karena ya bisa bilang Saka Studio itu besar karena sosmed. Ya bisa dibilang 80% klien kita itu ya datangnya dari Instagram kebetulan ya. Karena memang kita maintain Instagram itu sebagai portofolio kita. Jadi kita ngepost di Instagram itu kan kalau bisa dilihat ya kita atur serapih mungkin ya, jadi seperti portofolio gitu ya, per project-projectnya dibuat runtut gitu ya, dari interiornya, eksteriornya, kemudian detail-detail arsitekturalnya, detail interior itu kita maintain biar orang tuh ngeliat dengan beberapa post itu bisa melihat utuh secara konsep rumahnya gitu ya, jadi bisa ya sebagai bahan marketing kita juga. Dan sejauh itu sih ya it works ya, jadi ya itu tadi 80% klien kita dari Instagram, sisanya ya dari kenalan, kemudian repeat order pun banyak seperti itu. Dan seberapa penting rendering ya sangat penting ya, jadi kita juga ngerasain dulu render kita tuh masih biasa aja awal-awal setahun 2 tahun. Ya bisa dibilang dari render biasa itu perkembangannya agak lambat lah, nggak terlalu naik gitu ya. Kemudian kita coba hire 3D artist rendering ya buat
render proyek-proyek kita, bahkan proyek yang sebelumnya udah beres juga, tapi bagus kita render ulang gitu ya. Kemudian kita post lagi di Instagram. Nah, di situ mulai melejit tuh, karena ya ternyata orang Indonesia tuh suka melihat yang bagus-bagus, real gitu ya, dibanding render biasa gitu. Jadi nggak peduli apapun konsepnya, ya nggak peduli, yang penting visualnya bagus gitu. Nah, dari situ mulai ya meningkat gitu ya. Sampai ya setahun terakhir lah kita masih, tahun lalu kita masih pakai 3D artist. Nah, setelah masuk masa AI ini, ya memang perkembangannya sangat cepat ya. AI ini bisa dibilang render itu udah bisa 90% akurat gitu ya, tergantung kita teknik prompt-nya gimana gitu ya. Sejauh ini sih kita mulai juga pakai render AI gitu. Jadi untuk visualisasi cepat, misalnya kita udah mendesain nih biar lebih realistik konsepnya, kita render AI gitu untuk presentasi ke klien. Dan mulai tahun ini juga kita sudah tidak pakai 3D artist lagi, memang full render AI gitu ya. Ya jadi menurut kita sih sampai saat ini ya AI ini ya seperti pedang bermata dua ya, Bang. Ya ada minusnya, ada plusnya. Plusnya ya kita terbantu mempercepat itu ya. Minusnya ya mungkin yang kita rasain untuk pasar yang menengah ke bawah, mungkin ya orang-orang udah nggak perlu lagi ke arsitek gitu, langsung aja ke AI gitu ya. Untuk rumah-rumah yang sangat sederhana itu pun renov-renov kecil ya bisa aja langsung dari AI. Itu sih memang udah kita rasa yang memang tidak perlu arsitek lagi. Jadi memang segmennya arsitek ini makin mengerucut jadi menengah ke atas seperti itu. Nah, itu yang ya harus kita adaptasi itu. Masukan ya melanjutkan dari Anzari ya, memang salah satunya juga jangan terlalu idealis, karena kebanyakan mahasiswa itu yang kita ya termasuk kita juga dulu ya, sangat idealis dalam artian ingin mendesain proyek-proyek yang ikonik, yang viral gitu ya. Padahal ya arsitektur nggak secetek itu gitu. Ada hal penting yang harus diselesaikan ya, seperti tadi arsitek itu menyelesaikan masalah. Jadi memang yang penting tuh yaitu masalahnya selesai, bukan yang penting gimana bangunan ikonik, gimana bangunan viral. Itu tuh bonus gitu. Jadi ya dan itu yang tadi jangan terlalu idealis, karena seringkali ketika sudah dunia nyata ya fresh graduate gitu ya, mahasiswa kaget nih udah lulus kok semua desain toilet, semua desain kamar tidur, ya kan, jauh apa yang diharapkan gitu kan, bukan mendesain bangunan yang wah gitu, karena ya emang di situ justru problemnya dari sebuah desain, di area-area yang sering tidak terlihat, yang kritis-kritis gitu. Kalau fasad itu sih berjalan aja dengan banyaknya berpraktek, lama-lama sih akan terbiasa sendiri gitu. Ya yang aku bilang tadi itu tuh bonus, estetika, desain ikonik itu tuh bonus. Ya itu butuh waktu lah, tapi yang terpenting problem solving dulu. Tuh. Tadi. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara masalah lanskap arsitektur Indonesia, mungkin kita nggak bisa bicara banyak juga karena kita juga masih muda ya. Kita berpraktek belum sampai 10 tahun. Tapi mungkin satu hal yang menurut kita sangat terasa buat kita ya, lebih ke bagaimana profesi arsitek ini dipandang oleh masyarakat aja sih. Gitu. Jadi di satu sisi memang desain itu bukan menjadi satu kebutuhan primer, tapi di sisi lain bad design itu akan membuat bad environment juga kan, yang artinya itu juga akan memberikan efek kepada kebutuhan primer sebenarnya. Jadi dengan tata kota yang tidak tertata baik, bangunan yang tidak sehat, tidak nyaman, itu kan sebenarnya secara tidak langsung mempengaruhi kepada
kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Jadi di satu sisi menurut kita arsitektur di Indonesia itu di situ problemnya. Bagaimana akhirnya masyarakat kita itu bisa punya persepsi bahwa good design itu akan memperbaiki their quality of life sebetulnya. Itu dari segi secara umum ya. Tapi kalau dari segi kita sendiri sebagai konsultan, mungkin lebih bijak kalau bicara kendala itu kan sebetulnya dari bagaimana kita berkembang sebagai seorang arsitek kan. I think satu hal yang kurang mungkin didalami oleh arsitek kebanyakan ya, termasuk kita juga, adalah pada dasarnya profesi arsitek itu kan berasal dari kepala tukang kan, the master builder. Artinya seorang arsitek itu harus punya pemahaman mendalam bagaimana suatu objek itu dibuat. Dan I think itu adalah sesuatu yang sangat mungkin tidak begitu didalami di Indonesia ya, dibanding dengan mungkin kalau aku lihat arsitek dari luar, Australia, Jepang sih terutama, bagaimana mereka begitu memahami setiap detail konstruksi dan lain-lain. Jadi aku pikir itu juga jadi satu faktor yang akhirnya banyak orang takut tergantikan AI, because they don't understand kayak jadi arsitek tuh sebenarnya it's not about the visual sebetulnya, tapi gimana dia mengerti objek itu sendiri dan dalam memenuhi 3 aspek: fungsi, struktur, dan estetika. Lalu tadi terakhir mungkin kaitannya kalau dengan saran untuk mahasiswa arsitektur sih, sebetulnya dari apa yang kita alami juga selama waktu kuliah dulu ya, hal yang mungkin bisa memberikan banyak dampak kepada kemampuan berarsitektur adalah sebenarnya jangan ragu untuk mengkritik. Jadi pada dasarnya arsitektur dan segala bentuknya itu kan hanya jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada kan. Untuk menjawab suatu masalah kita butuh vocabulary yang luas untuk bisa menjawab itu dengan berbagai cara. Kayak seperti soal matematika kan, kayak kita jawab banyak caranya kan untuk dapat satu jawaban dari persoalan itu. Begitu pula arsitektur. Jadi memperdalam vocabulary yaitu dengan cara mengkritik, banyak jalan-jalan mungkin. Tapi jalan-jalan tanpa mengkritik aku pikir juga percuma. Tapi mengkritik ini bukan dalam artian tanda kutip menghina gitu ya. Tapi dalam artian kita sebagai desainer, arsitek bisa menilai apa yang membuat suatu hal itu bagus, good design atau enggak. Itu sih yang menurutku sangat perlu dilatih sejak kuliah, sejak belajar lah arsitektur gitu. Karena setelah itu tujuannya adalah untuk mengasah dulu sense kita terhadap desain. Karena ketika kita tidak terbiasa melakukan itu, maka kita juga tidak akan terbiasa untuk mengkritik karya kita sendiri. Kita nggak akan pernah tahu karya kita jeleknya di mana dan kita akan sulit untuk improve ke depannya. Gitu sih kayaknya. Nah, kalian udah tahu kan gimana arsitektur itu? Kita bakalan ajak kalian berkunjung ke proyek yang sedang Saka Studio jalani nih. Ada apa aja sih? Yuk kita tanya-tanya. Terima kasih Pak Ansari sudah mengizinkan kami. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan sebenarnya mengenai rumah ini. Ya. Mungkin yang pertama, pertanyaan yang paling mendasar, konsep dari rumah ini sendiri itu seperti apa? Gitu. Acuannya dan lain sebagainya itu seperti apa? Secara garis besar sih sebetulnya rumah ini dirancang untuk memenuhi konteksnya di area tropis ya. Oh, ya. Jadi secara definisi layoutnya itu sendiri, kita buat dia mungkin ada void, ada, kalau dilihat mungkin bangunannya juga tidak menempel sebenarnya. Yeah. Kita berusaha bagaimana sirkulasi udara di rumah ini tetap nyaman. Jadi prinsip-prinsip tropis itu diterapkan kemudian ke dalam bentuk estetika yang lebih kontemporer.
Jadi misalnya mungkin kalau kita sebut arsitektur tropis kan Iya. identiknya mungkin dengan material kayu Iya. gitu kan, earth tones material gitu. Tapi di sini kita coba walaupun dia secara prinsip pendekatannya tropis, tapi estetikanya kita buat dia kontemporer dengan sedikit perpaduan mid century yang lebih, tapi mid century-nya mungkin lebih colorful, yang pendekatannya lebih ke arah Bauhaus. Oh ya, berarti ada Ada sentuhan warna boldnya sedikit. Iya. Makanya mungkin di material nanti masih ada warna merah yang cukup bold gitu, atau jadi kita coba masukkan unsur itu sedikit, jadi satu kombinasi desain yang menurut kita jadi ada karakternya sih. Oh ya, berarti kombinasi lah Pak ya antara Heeh. untuk di tropis dan kontemporernya ada Betul, sedikit dan yang lainnya juga gitu kan. Cuma betul. dikhususkan untuk tropis gitu Pak ya. Iya betul, secara Konsep. pemecahan masalah dia tropis banget. Betul, cuma sentuhan estetikanya Iya. itu ada unsur yang tadi disebut, ada mid century dengan sedikit sentuhan arsitektur Bauhaus lah. Oh, oke. Kemudian untuk dari di awal kan apakah ini tanah kosong apa renovasi Pak? Sebetulnya dua-duanya, jadi ada rumahnya cuma diratain. Oh gitu. Terus tantangannya kalau seperti itu dari awal lahan itu seperti apa Pak? Sebetulnya kalau dari segi lahannya bisa Iya, dibilang apakah ada sih tantangan tersendiri apakah dari jenis lahan sih nggak ada kendala sendiri. nggak ada juga? Heeh. Karena kan rumah lamanya dirubuhin ya. Oh ya. Jadi ya paling yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah bentuk lahan biasanya. Oh, Jadi kadang kalau tanahnya itu tuh suka nggak sesuai gambar tuh. Jadi kadang ada miring sana dikit. Jadi paling kitanya perlu penyesuaian pada saat konsepsi aja sih. untuk Jadi nggak siku lah tanahnya. Oh nggak siku ya. Ukurannya berapa nih Pak? Lahan Ini Lahan sendiri. itu 8 kali 15. 8 kali 15. Oh lebar 8 berarti ya cukup Iya. luas juga sih kalau ini. Kemudian pembagian ruangnya Pak. Mm. Itu berdasarkan apa untuk menentukan ruang? Sebenarnya berdasarkan kegiatan dari kliennya aja sih. Ya. Jadi kayak apa sih yang mereka pengen ketika masuk pintu gitu-gitu, zonasi kan Ya. sebenarnya nggak ada yang bener salah banget kan. Ya. Kayak misalnya rumah ini contoh area servisnya di depan. Oh iya. Jadi kan Situ ya. di depan sebelah sini area servisnya. Cuma kan ada juga rumah yang servis areanya di belakang itu kan Ya. berlagi kebutuhan penghuninya, persepsi mereka soal privacy kan beda-beda. Ada orang yang pengen taruh di depan biar airnya bisa keluar masuk gampang. Tapi ada yang pengen di belakang supaya kegiatan airnya itu mereka bisa lihat kan it's different kan, dan nggak ada yang salah gitu. Iya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Tapi kalau di rumah ini sih kurang lebih buka pintu, set area di depan, living roomnya di bawah, living roomnya juga agak fleksibel, itu ada ruangan serbaguna yang bisa dibuka tutup, jadi kamar tamu dan sebagainya. Baru ownernya sendiri semua tinggal di atas, jadi pemisahan lebih kayak gitu aja. Berarti untuk lebih privasinya itu kamar dan segala macam Di atas semua di bawah gitu. lebih terbuka atau kayak Itu lebih terbuka. Makanya kalau di bawah kan sebenarnya ruangan living roomnya orientasinya ke arah taman Iya. kan. Di bawah ada jendela besar kan. ya ya. Untuk tamannya sendiri itu taman kering apa basah Pak nantinya? Sampai saat ini sih konsepnya taman kering. Taman kering. Berarti langsung tapi atas ada Tapi atas udah kayak gini, nggak ada penutup lagi. oh nggak ada langsung. Oke. Kemudian yang terakhir Pak, bagaimana desain ini merespon seperti cuaca ataupun angin, pencahayaan segala macamnya Pak? Sebenarnya kalau pencahayaan kan itu mungkin gini, pendekatannya itu lebih ke pasti yang pertama kan layout dulu. Ya. Jadi biasanya pendekatan kita adalah kita buat zonasi desain dulu. Misalnya ini area kamar utama, ini apa segala macam, baru dari zonasi itu istilahnya kita cari titik temunya. Jadi gimana caranya kita menempatkan satu ruang sirkulasi yang dia bisa menjangkau semua ruangan lah intinya. Makanya iya. penempatan void ini tuh dibuat di sini supaya kamar ini dapat Ya. gitu. Terus ini juga koridor ini dapat. Nah, kalau kamar ini makanya kita kasih satu jendela di sini biar walaupun dia posisinya di pojok dia tetap dapat dari arah voidnya. Berarti memaksimalkan bukaan dengan lahan seperti ini, layoutnya bukaan ditaruh di sini untuk supaya bisa menyeluruh kena ke semua area begitu ya? Iya, jadi
pada prinsipnya begitu. Desainnya kita zonasi dulu, baru setelah zonasinya ketahuan kita baru coba mendesain kira-kira di mana nih tempat bukaan yang dia bisa maksimal buat semua ruangan yang ada di rumah. Oke. Mungkin terakhir banget nih Pak, Nah. pertanyaan pribadi saya Pak. Untuk dari depan kan pertama kali kami lihat fasad. Untuk desain fasadnya itu sendiri, bentuknya seperti itu tuh dari Bapak sendiri, apakah ada masukan dari owner atau bagaimana cara Bapak menentukan fasad itu Pak? Oke, sebetulnya mungkin nanti jadinya akan berbeda sama yang dilihat sini. Karena Oh, nanti ada second skin-nya sebenarnya. Second skin itu maksudnya? Dia ada fasad tambahannya lah. Wow. Jadi sebenarnya yang dilihat sekarang itu cuma temboknya aja kan. Cuma nanti di depannya itu ada beberapa elemen yang dipasang di depan. material finishnya. Betul. Cover gitu Pak ya? Betul, macam cover. Tapi kalau bicara mengenai pasti peran owner itu kan ada ya. Karena kan bagaimanapun ya arsitek desainer itu kan dia mewakili dia mewakili owner aja sih. Iya, iya. Seperti owner kan udah punya bayangan rumahnya mau seperti apa. Situ kan kita coba menerjemahkannya tuh. Oh, iya. Kayak kira-kira gimana dia bisa terbangun dan juga secara estetika masuk akal gitu. Ya, oke. Nah, jadi mungkin itu aja Pak pertanyaan-pertanyaan kami yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya udah sekian Pak. Sangat seru dan menarik ya. Ayo teman-teman semua, ikut gabung bareng kami untuk belajar bersama-sama tentang dunia arsitektur di Universitas Indraprastha PGRI.